Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Demi mendulang suara, seorang calon wakil rakyat berpose telanjang dada pada baliho kampanye di Purbalingga. Menggadaikan mobil sewaan di Sragen, polisi tangkap pelaku penggelapan mobil hingga ke Pulau Sulawesi. Knalpot bising atau brong hasil razia selama 2 pekan di Kota Semarang digadaikan. Uang senilai 5 juta rupiah disumbangkan ke panti asuhan. Pencuri membobol kedai es teh di depan Masjid Agung Jawa Tengah Kota Semarang. Uang tunai sebesar Rp600.000 di dalam laci ludes digasak pencuri. Potongan rekaman video CCTV ini menunjukkan pencurian yang dilakukan oleh seorang pria di kedai es teh Jumbo Jalan Gajah Raya di depan Masjid Agung Jawa Tengah Kota Semarang. Pencuri masuk ke dalam kedai lalu langsung memutar arah kamera pemantau dan menggasak sejumlah uang di dalam laci yang tidak terkunci. Peristiwa tersebut diketahui pertama kali oleh pemilik kedai yang curiga dengan kamera pemantau yang bergerak-gerak dan kemudian jatuh. Saat dicek, ia mendapati kunci gembok rusak dan uang sebesar Rp600.000 dalam laci hilang. Saya lihat CCTV. Itu yang sambil Kayak lepas. kayak apa ya sambil yang sambil itu TO. Iya, TO. Goyang-goyang terus tiba mengarah ke pintu. Pintunya itu sudah kelihatan segini. Ada jaraknya gitu kan. Itu anak buah. Dia pernah kerja. Buka Ya kita yang ngirim-ngirim itu gitu. Itu yang rusak apa aja? Gembok. Petugas unit reserse kriminal Polsek Gayam Sari yang mendatangi lokasi telah memeriksa sejumlah saksi serta meneliti rekaman kamera pemantau. Polisi menjelaskan orang yang melakukan pencurian serupa di wilayah Sambiroto beberapa waktu lalu. Sementara kita masih penyelidikan dari informasi terkait dengan pelaku karena pelaku dari kami CCTV maupun Kapolda dan Polres karena informasi dari korban juga pelaku tersebut melakukan pencurian ini di tempat yang lain. Selanjutnya korban pencurian diarahkan untuk membuat laporan polisi di Mapolsek Gayam Sari. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Pencurian belasan besi penutup saluran air di sepanjang Jalan Tlogosari Raya, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang terungkap dari rekaman kamera pemantau. 2 orang tersangka telah ditangkap oleh anggota Polsek Pedurungan. Rekaman kamera pemantau menunjukkan 2 orang pria menggunakan sebuah mobil pickup mencuri belasan besi penutup saluran air yang terpasang di tepi Jalan Tlogosari Raya, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Agar tidak terlihat, mereka dengan sengaja memarkirkan mobil pickup dan berpura-pura memperbaiki ban untuk menutupi tindak kejahatannya. Menurut salah seorang saksi, pencurian tersebut baru diketahui saat ia membuka toko pagi hari dan mendapati besi penutup saluran air di depan tokonya hilang. Sebelumnya, beberapa besi penutup saluran air yang berada di sepanjang jalan di sekitar tokonya juga hilang. Duluan sana dulu, baru sini terus sana juga ada. Itu ceritanya tahu-tahu gimana, Pak? Dari CCTV loh, lihat pagi-pagi udah bilang terus lihat buka CCTV sekitar jam setengah 3-an lah hilang. Berarti nggak serentak ya dia ngambil. Enggak. Jangka waktunya berapa hari Mas ngambilnya? 1 hari sana duluan, yang sebelah sana terus baru sini. Terus ini dampaknya apa nih, Pak, kalau udah ada Ya tutupnya kan gini? lubangnya besar mas, roda 2 nanti kalau lewat. Berarti masuk sini juga ya? Iya. Mendapati informasi tersebut, petugas Polsek Pedurungan mendatangi tempat kejadian dan melakukan penyelidikan. Berbekal rekaman kamera pemantau, polisi telah menangkap kedua pencuri dan menemukan mobil pickup yang digunakan untuk mencuri. CCTV yang mengarah ke pelaku. Setelah dilakukan penyidikan,
Sampai saat ini ditemukan ada 11 besi penutup saluran air yang dicuri oleh kedua tersangka. Polisi juga menelusuri kemungkinan kedua tersangka melakukan pencurian besi penutup got di sejumlah ruas jalan protokol lainnya di Kota Semarang. Besi tersebut kemudian dijual ke pengepul rosok besi. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Dengan modus menggadaikan mobil sewaan, polisi menangkap pelaku penggelapan mobil di Sragen. Pelaku kabur cukup jauh sampai ke Sulawesi. Kasus penggelapan mobil di Sragen membuat polisi harus terbang jauh ke Pulau Sulawesi untuk menangkap pelaku. Ia adalah Rizky Waman, pria 31 tahun, warga Sragen. Ia ditangkap di Parepare, Sulawesi Selatan pada 9 Januari kemarin. Polisi memburu Rizky karena menggelapkan mobil sewaan. Modusnya dengan menyewa mobil lalu menggadaikan mobil pinjaman dan kabur. Perbuatan itu tak sekali dilakukan tetapi hingga 14 kali. Pelaku adalah menyewa mobil rental yang akan dijadikan disewa beberapa hari, tapi pada faktanya setelah jatuh tempo tersangka dihubungi sama pemilik korban dan tidak bisa, dan mobil ternyata digantikan sama pelaku. Polisi juga menyita sejumlah mobil yang digadaikan pelaku. Kini pelaku dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan atau pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Seluruh knalpot brong yang terkumpul di Kota Semarang dijual dan uangnya diberikan ke panti asuhan. Total ada 700 kg knalpot brong yang terkumpul dengan hasil jual 5 juta rupiah. Di Pati, razia knalpot brong masih berlangsung hingga akhir masa kampanye terbuka. Knalpot bising atau brong hasil razia dan donasi warga selama 2 pekan ini ditimbang lalu diuangkan. Total ada 700 kg bangkai knalpot bising yang terkumpul dengan nilai mencapai 5 juta rupiah. Uang itu lalu didonasikan Polres Semarang kepada Panti Asuhan Yayasan Riyadul Sholihin Al-Islami, Gunung Pati, karena uang dinilai lebih bermanfaat untuk diserahkan ke pihak yang membutuhkan. Menghadirkan dari rumah masing-masing knalpot brong yang tidak digunakan lagi di rumah masing-masing, kemudian diserahkan ke sini, kemudian didatakan, kemudian ditimbang, kemudian dijual. Ini kebetulan pembelinya ada di sini, siapa namanya? Ibu Widi. Nah, nanti hasil timbangan ini dan dirupiahkan sekilo 5.500 dan hasilnya akan diserahkan kepada Pak Ustaz dari pesantren Riyadul Sholihin Gunung Pati. Mendapatkan sumbangan uang dari hasil razia dan swadaya masyarakat dari knalpot brong ini disambut baik pihak panti asuhan. Apalagi total sumbangan menjadi 10 juta rupiah ini akan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dan biaya sekolah anak yatim dan pondok pesantren. Uangnya bisa untuk operasional pondok pesantren Riyadul Sholihin Al-Islami. Kebetulan kami adalah panti asuhan, yayasan panti asuhan Riyadul Sholihin Al-Islami yang khususnya untuk anak yatim ya, terutamanya bisa untuk kebutuhan makan sehari-hari dan juga untuk keperluan sekolah anak-anak yang kita asuh selama di sana, didampingi di sana, dibina di sana. Sejak adanya razia knalpot brong, ruas jalan utama di Kota Semarang lebih tertib. Pemantauan rutin terus dilakukan guna mewujudkan Kota Semarang sebagai wilayah zero knalpot brong. Razia knalpot brong juga masih berlangsung di Pati. Kali ini petugas menyasar wilayah Kecamatan Juwana. Petugas menindak 125 pelanggar knalpot brong. Pelanggar tersebut diberikan sanksi tilang dan diwajibkan untuk mengganti knalpotnya dengan yang standar. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati pada saat nanti pelaksanaan kampanye terbuka agar tidak main-main untuk menggunakan knalpot brong. Kami akan tidak tegas. Penertiban dan penindakan terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot brong terus berlangsung hingga masa kampanye terbuka berakhir. Agus Hermanto, Arif Nur melaporkan dari Kota Semarang dan Pati.